Nah, sekarang coba saudara pikir baik-baik. Kalau ada orang yang benar-benar dalam keputusasaan yang sangat mendalam tentang apapun permasalahan yang sedang dia hadapi dan tanggung, dan dia berencana untuk mengakhiri semuanya itu dengan bunuh diri, lalu tiba-tiba ada Tuhan yang datang dengan caranya yang ajaib untuk memberikan solusi atau jalan keluar agar semua masalah yang dia hadapi itu bisa benar-benar beres dan selesai. Bukankah semua masalah dan beban yang sedang dia tanggung sudah ada yang memberikan solusi dan jalan keluar? Apa yang kira-kira akan terjadi? Jawaban logisnya adalah keputusasaan itu akan lenyap. Dan jika keputusasaannya itu lenyap, apakah dia akan tetap bunuh diri? Ketika seseorang berhasil mati saat dia bunuh diri, itu menjadi bukti bahwa dia tidak memiliki iman sejati. Alkitab menegaskan bahwa hanya orang yang memiliki iman sejati yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Namun sebaliknya, mereka yang tidak memiliki iman sejati akan menghadapi penghakiman Allah dan menerima bagian mereka di neraka. Ya, shalom saudara-saudara, sahabat-sahabatku terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas anugerahnya yang memungkinkan kita sampai hari ini masih dapat terus belajar kebenaran, merenungkan dan juga melakukan firman-Nya. Saudara-saudara, akhir-akhir ini pembahasan tentang bunuh diri itu sering menjadi topik diskusi baik di kalangan masyarakat umum maupun di antara para teolog. Sebagian melihatnya dari sisi kiri, sebagian lagi melihatnya dari sisi kanan dan sebagainya. Namun di tengah perdebatan ini, pertanyaan besar itu tetap ada. Bagaimana kita memahami bunuh diri dari sudut pandang Alkitab? Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahasnya dengan satu pendekatan yang sedikit berbeda ya. Kita tidak hanya akan melihat penyebab-penyebab umum seseorang ingin mengakhiri hidupnya, tetapi kita juga akan mengaitkannya dengan janji Tuhan yang luar biasa, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Saya ingin mengajak kita semua melihat masalah ini dengan pemahaman rohani yang lebih mendalam dan alkitabiah. Apakah bunuh diri menunjukkan bahwa seseorang kehilangan iman? Bagaimana mungkin orang percaya menghadapi pencobaan berat tetapi tetap bertahan? Dan apa yang terjadi pada orang mati bunuh diri? Melalui tema orang Kristen sejati tidak akan mati bunuh diri, kita akan menggali kebenaran firman Tuhan untuk menemukan jawabannya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Nah, saudara-saudara, melalui ayat ini kita akan mempelajari beberapa hal menarik supaya kita memiliki pemahaman yang benar dan kuat. Kita akan melihat bagaimana kesetiaan Allah memberikan pengharapan bagi setiap orang percaya yang menghadapi pencobaan, termasuk di dalam satu situasi yang kelihatannya tidak ada jalan keluar. Nah, mari kita pelajari dan renungkan semua ini bersama. Yang pertama, pentingnya membahas topik bunuh diri dari perspektif Alkitab. Saudara-saudara, meskipun topik ini bukan merupakan doktrin yang fundamental di dalam kekristenan, seperti contohnya keselamatan, keilahian Kristus, atau kebangkitan, tetapi bagi saya hal ini tetap penting untuk dibahas dan diajarkan secara jelas. Kenapa? Ya, karena pemahaman yang benar tentang hal ini akan, yang pertama, melindungi jemaat dari kesalahan pemikiran. Banyak orang Kristen, bahkan jemaat Tuhan, bisa terpengaruh oleh pandangan dunia yang keliru tentang bunuh diri. Seperti anggapan bahwa, oh ini adalah solusi untuk masalah hidup. Pemahaman Alkitabiah yang benar akan membantu jemaat itu menangkal pandangan ini. Kemudian, memberikan dasar yang kokoh. Meskipun hal ini bukan doktrin fundamental, pengajaran tentang topik ini dapat memperlengkapi jemaat untuk apa? Untuk menghadapi pencobaan hidup dan menolong sesama yang bergumul dengan keputusasaan. Hal ini penting dibahas dan diajarkan secara jelas karena dapat salah satunya membangun iman dan pengharapan.
Dengan memahami kesetiaan Allah melalui janjinya, seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tadi, jemaat dapat lebih kuat dalam menghadapi ujian hidup dan tidak menyerah pada keputusasaan. Selanjutnya, mengapa hal ini penting untuk dibahas dan diajarkan secara jelas? Ya, karena ini juga mencerminkan tanggung jawab seorang gembala. Sebagai pemimpin rohani, penting bagi kita untuk memberikan jawaban yang jelas dan sesuai Alkitab. Bahkan dalam hal-hal yang dianggap tidak fundamental. Sehingga jemaat itu memiliki pengertian yang utuh di dalam menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, membahas topik ini itu membantu jemaat memahami perspektif Alkitab tentang hidup, penderitaan, dan pencobaan. Sehingga mereka dapat hidup dengan iman yang kokoh, pengharapan yang teguh, dan kasih kepada Tuhan yang semakin mendalam. Sekalipun ini bukan hal yang fundamental, kebenaran ini dapat menjadi bekal penting dalam perjalanan iman mereka. Amin. Oke, baik, kita langsung saja. Sekarang kita akan lihat ke poin berikutnya. Apa yang menjadi penyebab-penyebab orang mau bunuh diri secara umum? Nah, secara umum, penyebab seseorang itu mau bunuh diri biasanya berakar pada kombinasi faktor psikologis, emosional, sosial, dan juga spiritual. Nah, berikut beberapa penyebab utamanya. Yang pertama ada keputusasaan mendalam. Perasaan bahwa tidak ada harapan untuk masa depan. Keyakinan bahwa situasi tidak akan pernah membaik. Kemudian kehilangan tujuan hidup. Nah, contohnya, ya, kehilangan pekerjaan, kegagalan hubungan, atau diagnosis penyakit kronis yang dirasa tidak tertahankan. Kemudian yang selanjutnya ada depresi atau gangguan mental. Depresi berat sering menjadi pemicu utama. Kemudian gangguan kecemasan atau gangguan bipolar itu juga dapat memicu pikiran untuk bunuh diri. Nah, sebagian besar kasus bunuh diri melibatkan individu dengan gangguan mental yang tidak tertangani. Kemudian selanjutnya adalah tekanan hidup yang berat. Masalah finansial, utang yang numpuk atau mungkin kebangkrutan. Nah, tuntutan pekerjaan yang berlebihan atau konflik keluarga yang mungkin sulit diatasi. Nah, kemudian akibatnya apa? Orang merasa kewalahan dan tidak mampu menghadapi tekanan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah rasa bersalah yang mendalam. Rasa bersalah karena dosa atau kesalahan besar yang pernah dilakukan. Ketidakmampuan untuk menerima pengampunan atau berdamai dengan diri sendiri. Nah, contoh di Alkitab seperti contohnya Yudas Iskariot, ya, bunuh diri karena merasa bersalah setelah mengkhianati Yesus. Kemudian yang selanjutnya adalah kehilangan yang besar. Kematian orang tercinta, kemudian perceraian atau kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Nah, perasaan kehilangan ini seringkali mengisolasi seseorang dan membuat mereka merasa tidak lagi yang tersisa untuk dijalani. Kemudian selanjutnya adalah rasa kesepian dan isolasi. Tidak memiliki komunitas atau dukungan sosial. Kemudian merasa ditolak atau tidak dimengerti oleh orang lain. Nah, contohnya orang tua yang hidup sendiri tanpa keluarga. Atau remaja yang menjadi korban perundungan, ya, bullying. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengaruh zat atau alkohol. Nah, penyalahgunaan narkoba atau alkohol dapat mempengaruhi pikiran dan emosi seseorang, membuatnya menjadi rentan terhadap pikiran bunuh diri. Nah, dalam keadaan mabuk atau di bawah pengaruh zat, seseorang itu dapat bertindak impulsif. Kemudian selanjutnya adalah faktor budaya atau tekanan sosial. Stigma yang tinggi terkait kegagalan, kehormatan, atau harga diri. Dalam beberapa budaya, kehilangan muka itu dianggap sebagai aib yang tidak tertahankan. Selanjutnya adalah serangan spiritual. Nah, dalam konteks iman Kristen, pikiran bunuh diri juga dapat dipicu oleh serangan rohani. Iblis mencoba menghancurkan iman seseorang itu dengan memunculkan rasa tidak berharga dan keinginan untuk menyerah. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kemudian yang selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan tentang janji Tuhan. Saudara-saudara tidak memahami bahwa Tuhan memberi jalan keluar dalam setiap pencobaan. 1 Korintus 10 ayat 13 ayat nas kita. Kemudian kehilangan pengharapan karena tidak memiliki hubungan yang hidup dengan Tuhan. Nah, penyebab-penyebab
tadi itu seringkali terkait dan kompleks. Dalam menghadapi situasi ini, pendampingan rohani, konseling profesional, dan komunitas pendukung itu sangat penting untuk membantu seseorang menemukan harapan kembali. Ya, intinya tadi ada 10 ya, jadi inti dari 10 penyebab bunuh diri tadi adalah kehilangan pengharapan. Semua faktor tersebut, baik itu keputusasaan, gangguan mental, tekanan hidup, rasa bersalah, kehilangan kesepian, atau serangan spiritual, berujung pada satu hal, yaitu orang merasa tidak memiliki alasan untuk hidup dan tidak melihat jalan keluar dari penderitaannya. Kemudian selanjutnya adalah kaitannya dengan 1 Korintus 10 ayat 13 dan konsekuensi janji Tuhan. Coba kita baca kembali 1 Korintus 10 ayat 13. Dikatakan tadi sana apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Coba perhatikan sekali lagi khususnya di bagian 13C ya. Dikatakan tadi apa? Pada waktu kamu dicobai, ia akan apa? Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, penjelasan janji Tuhan. Tuhan itu menjamin ujian sesuai kekuatan manusia. Nah, ayat ini menegaskan bahwa tidak ada pencobaan atau masalah yang terlalu berat bagi orang percaya. Tuhan memastikan pencobaan tidak akan melampaui kemampuan manusia untuk menghadapinya. Contohnya, ketika orang percaya mengalami keputusasaan, Tuhan memberikan kekuatan melalui firman-Nya, doa, dan komunitas untuk mengatasi tekanan tersebut. Tuhan setia untuk memberikan jalan keluar. Tuhan tidak hanya membatasi beratnya pencobaan, tetapi juga menyediakan jalan keluar. Nah, jalan keluar ini bisa berupa penghiburan, melalui firman, kemudian pertolongan dari sesama, atau kekuatan ilahi yang memampukan kita untuk tetap bertahan. Nah, sekarang coba saudara pikir baik-baik. Kalau ada orang yang benar-benar dalam keputusasaan yang sangat mendalam tentang apapun permasalahan yang sedang dia hadapi dan tanggung, dan dia berencana untuk mengakhiri semuanya itu dengan bunuh diri, lalu tiba-tiba ada Tuhan yang datang dengan caranya yang ajaib untuk memberikan solusi atau jalan keluar agar semua masalah yang dia hadapi itu bisa benar-benar beres dan selesai. Bukankah semua masalah dan beban yang sedang dia tanggung sudah ada yang memberikan solusi dan jalan keluar? Apa yang kira-kira akan terjadi? Jawaban logisnya adalah keputusasaan itu akan lenyap. Dan jika keputusasaannya itu lenyap, apakah dia akan tetap bunuh diri? Sekarang bagaimana jika saudara berada di dalam situasi itu? Saudara sedang memikul beban yang berat, hati saudara dipenuhi keputusasaan, dan saudara berpikir tidak ada jalan keluar. Namun, tiba-tiba Tuhan mengintervensi, memberikan solusi yang saudara butuhkan. Bagaimana perasaan saudara? Bukankah saudara akan merasa lega, bersyukur, dan yang pasti itu memiliki alasan untuk hidup? Coba tanyakan kepada diri Anda. Apa yang akan terjadi jika Tuhan memberikan solusi? Apakah saya masih berpikir untuk mengakhiri semuanya? Atau justru saya akan melihat ini sebagai kesempatan untuk memulai hidup yang baru? Saudara-saudara, ketika Rasul Paulus menghadapi banyak penderitaan, dia tetap kuat karena anugerah Tuhan cukup baginya. Itu dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Kemudian tujuan akhir, agar kita itu dapat menanggungnya. Nah, saudara-saudara, jalan keluar bukan berarti pencobaan akan dihapuskan, tetapi Tuhan memberikan kemampuan untuk bertahan dan tetap setia di tengah ujian. Tuhan memakai pencobaan untuk menguatkan iman kita, Yakobus 1 ayat 2-4. Dan untuk membawa kita lebih dekat kepadanya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah konsekuensi dari janji Tuhan. Orang percaya tidak dapat mengklaim bahwa pencobaan itu terlalu berat. Karena apa? Karena Tuhan setia. Tidak ada alasan bagi orang percaya untuk menyerah kepada pencobaan, termasuk bunuh diri. Menyerah adalah bukti bahwa seseorang tidak sepenuhnya percaya pada kesetiaan Allah. Jika seseorang berhasil bunuh diri, itu menunjukkan bahwa janji ini tidak berlaku untuknya karena dia bukan orang Kristen
sejati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang Kristen sejati tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Janji ini menunjukkan pemeliharaan Allah yang terus-menerus atas orang percaya sejati. Mereka yang benar-benar mengandalkan Tuhan akan menerima kekuatan untuk menghadapi pencobaan, termasuk dalam situasi keputusasaan yang terdalam. Nah, contoh di Alkitab seperti siapa? Ayub. Nah, Ayub yang tetap bertahan meskipun menghadapi penderitaan yang luar biasa karena dia percaya kepada Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menunjukkan ciri Kristen sejati. Yaitu apa? Yaitu ketekunan dalam iman. Saudara-saudara, orang Kristen sejati akan menunjukkan ketekunan dalam iman mereka. Karena apa? Karena Roh Kudus yang bekerja dalam hati mereka menguatkan mereka untuk tetap berdiri dalam ujian. Jika seseorang menyerah pada keputusasaan dan berhasil dalam bunuh diri, maka ini menjadi bukti bahwa dia tidak memiliki iman yang sejati. Itu kata 1 Yohanes 2 ayat 19. Saudara-saudara, janji Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 adalah bukti kesetiaannya kepada umatnya. Orang percaya yang sejati tidak akan dibiarkan gagal dalam menghadapi pencobaan, termasuk godaan untuk bunuh diri. Karena Tuhan apa? Tuhan selalu menyediakan kekuatan dan jalan keluar. Jika seseorang menyerah pada keputusasaan hingga berhasil bunuh diri, itu menunjukkan bahwa dia tidak hidup dalam iman yang sejati. Dan janji Tuhan ini tidak berlaku baginya. Saudara-saudara, orang percaya harus belajar untuk bersandar pada kesetiaan Tuhan dan mencari jalan keluar yang telah disediakan olehnya. Baik melalui doa, firman, maupun dukungan dari sesama dalam tubuh Kristus. Hal ini memastikan bahwa mereka dapat bertahan dalam setiap pencobaan dengan kemenangan iman. Amin. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah apa yang terjadi pada orang yang mati bunuh diri. Nah, saudara-saudara, dalam pandangan Alkitab, hidup itu adalah anugerah Tuhan. Dan dia adalah satu-satunya yang berhak menentukan kapan hidup seseorang itu berakhir. Ayub 1 ayat 21 dan juga Mazmur 31 ayat 15. Saudara bisa membaca di sana. Ketika seseorang memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri, ini adalah bentuk pemberontakan terhadap kedaulatan Tuhan atas kehidupan. Namun, kita harus melihat kasus ini melalui lensa iman sejati. Apa yang terjadi pada seorang yang mati bunuh diri terkait erat dengan apakah dia adalah seorang Kristen sejati atau bukan. Bunuh diri adalah bukti tidak memiliki iman yang sejati. 1 Yohanes 2 ayat 19 berkata, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Orang Kristen sejati memiliki Roh Kudus di dalamnya. Efesus 1 ayat 13-14 yang memimpin, menguatkan, dan menopang mereka dalam segala pencobaan. 1 Korintus 10 ayat 13 menyatakan bahwa Allah setia dan selalu memberikan jalan keluar bagi orang percaya sehingga mereka mampu menanggung pencobaan. Jika seseorang berhasil dalam bunuh diri, ini menjadi bukti bahwa dia tidak memiliki iman yang sejati sebab dia menyerah pada keputusasaan dan tidak berpegang pada janji Tuhan. Bunuh diri adalah tindakan akhir yang menunjukkan bahwa seseorang tidak hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Kehilangan pengharapan adalah bukti bahwa dia tidak memiliki hubungan yang sejati dengan Kristus. Karena pengharapan adalah buah dari iman yang sejati. Ibrani 11 ayat yang pertama. Kemudian selanjutnya, hanya orang dengan iman sejati yang masuk surga. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hidup kekal hanya diberikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yohanes 3 ayat 16. Mereka yang tidak memiliki iman sejati, termasuk mereka yang menyerah dalam keputusasaan dan memilih untuk bunuh diri, tidak akan memiliki bagian dalam kerajaan Allah. Wahyu 21 ayat 8. Sekarang berikutnya, tempat akhir orang yang tidak memiliki iman sejati adalah neraka. Saudara-saudara, Alkitab secara eksplisit menyatakan bahwa hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba yang akan masuk ke dalam
sorga. Wahyu 20 ayat 15. Neraka adalah tempat terakhir bagi mereka yang tidak percaya, termasuk mereka yang tidak memiliki iman sejati. Wahyu 21 ayat 8 menggambarkan bahwa orang-orang pengecut, artinya orang-orang yang menyerah pada dosa ya, pembunuh, termasuk membunuh diri sendiri juga ya, dan orang yang tidak percaya akan menerima bagian mereka di lautan api. Dan ini merujuk kepada neraka. Ya, saudara-saudara, ketika seseorang berhasil mati saat dia bunuh diri, itu menjadi bukti bahwa dia tidak memiliki iman sejati. Alkitab menegaskan bahwa hanya orang yang memiliki iman sejati yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Namun sebaliknya, mereka yang tidak memiliki iman sejati akan menghadapi penghakiman Allah dan menerima bagian mereka di neraka. Ini adalah peringatan serius bagi kita semua untuk terus menguji diri kita, apakah kita sudah benar-benar berada di dalam satu iman yang benar dan sejati. 2 Korintus 13 ayat 5 berkata, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara-saudara, orang Kristen sejati yang memegang janji Tuhan akan menerima kekuatan untuk menghadapi segala pencobaan dan tidak menyerah pada keputusasaan. Karena Tuhan setia dan menopang mereka dalam segala keadaan. Amin. Ya, kesimpulannya yang pertama tadi, pentingnya membahas topik bunuh diri dari perspektif Alkitab. Membahas topik ini itu membantu jemaat untuk memahami perspektif Alkitab tentang hidup, penderitaan, dan juga pencobaan. Meskipun bukan doktrin fundamental, kebenaran ini memperlengkapi jemaat untuk hidup dalam iman yang kokoh, pengharapan yang teguh, dan kasih kepada Tuhan yang mendalam. Kemudian yang kedua tadi apa? Penyebab-penyebab orang mau bunuh diri secara umum. Inti dari penyebab bunuh diri adalah kehilangan pengharapan. Faktor-faktor seperti keputusasaan, gangguan mental, tekanan hidup, rasa bersalah, kesepian, dan serangan-serangan spiritual berkontribusi pada kondisi ini. Namun, dengan pengertian yang benar tentang janji Tuhan, seseorang dapat mengatasi keputusasaan tersebut. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan 1 Korintus 10 ayat 13 dan konsekuensi janji Tuhan. Janji Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 menegaskan bahwa Allah setia dan selalu memberikan jalan keluar dari setiap pencobaan. Orang Kristen sejati akan bertahan dalam ujian karena mereka berpegang pada kesetiaan Tuhan. Jika seseorang menyerah pada bunuh diri, ini menunjukkan dia tidak memiliki iman yang sejati. Kemudian yang keempat, yang terakhir, apa yang terjadi pada orang yang mati bunuh diri? Bunuh diri adalah bukti tidak memiliki iman sejati. Karena tindakan ini menunjukkan pemberontakan terhadap kedaulatan Tuhan dan kehilangan pengharapan kepadanya. Mereka yang mati tanpa iman sejati tidak memiliki bagian dalam kerajaan Allah dan akan menghadapi penghakiman di neraka. Sebagaimana dinyatakan dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8. Nah, saudara-saudara, hidup ini penuh dengan tantangan dan cobaan. Namun kita tidak berjalan sendirian. Tuhan yang setia selalu menyediakan jalan keluar bagi setiap ujian yang sedang kita hadapi. Jika saat ini saudara merasa terpuruk, kehilangan harapan, atau diliputi rasa putus asa, ingatlah bahwa Tuhan dekat dengan mereka yang patah hati dan hancur jiwanya. Jangan biarkan keputusasaan itu membawa kita pada keputusasaan yang keliru. Percayalah kepada Tuhan, karena Dia memiliki rencana yang penuh harapan bagi hidupmu. Kembalilah kepadanya dan temukan pemulihan dalam kasih-Nya yang tidak pernah gagal. Amin. Oke, baik. Itu tadi penjelasan saya seputar topik bunuh diri yang saat ini sedang ramai dan hangat diperbincangkan saat ini. Kiranya penjelasan saya dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.